Halo teman-teman, selamat bergabung di sesi yang keenam. Di sesi ini teman-teman akan belajar bagaimana caranya melakukan pencarian data pada Microsoft Excel dengan menggunakan rumus Excel dan juga fungsinya dan formulanya dan juga contohnya. Mari ikuti, simak, dan pahami setiap materi yang ditampilkan pada sesi ini. Baik, yang pertama dalam pencarian data yaitu ada rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP itu berfungsi untuk mencari nilai secara vertikal dalam tabel dan mengembalikan nilai dengan sesuai. Baik, yang pertama dalam pencarian data yaitu ada formulanya, yaitu masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP, kurung buka, masukkan lookup value-nya. Lookup value itu adalah nilai yang ingin dicari, koma, lalu masukkan tabel array. Tabel array itu adalah rentang tabel yang ingin tempat di mana rentang tabel pencarian akan dilakukan. Lalu koma lagi, masukkan kul index num, yaitu nomor kolom yang berisi nilai yang ingin diambil. Oke, koma lagi yaitu mencari memasukkan range lookup, yaitu true untuk pencarian perkiraan dan false untuk pencarian tepat. Oke, seperti itu formula rumus VLOOKUP. Langsung saja pada contohnya untuk lebih mengerti. Langsung saja kita masuk pada contoh penggunaan rumus VLOOKUP, di mana kita akan mencari data secara vertikal. Langsung saja bisa diperhatikan di sini saya mempunyai sebuah dataset, yaitu data pegawai dengan dua worksheet. Di sini ada worksheet data referensi yang berisi kolom ID, kolom nama pegawai, dan kolom jabatan pegawai. Dan yang kedua ada worksheet VLOOKUP. Di sini, kita hapus dulu. Di sini kita akan mencari data tertentu saja berdasarkan ID dari data referensi. Oke. Di sheet VLOOKUP ini ada kolom ID, kolom nama, dan kolom jabatan. Kita akan mencari data tertentu saja berdasarkan ID pegawainya. Jadi mungkin bisa saja kalau datanya sedikit, misalnya kita mencari ID 102, namanya siapa, jabatannya siapa. Bisa cek. Mungkin kita bisa cari secara manual. Oke, di sini kelihatan jelas karena datanya di sini sangat sedikit yaitu cuma berjumlah hanya 6 data. Oke, kita mungkin bisa ketemukan di sini 102 yang dicari ada Samsul dengan jabatan supervisor. Kita bisa copy seperti ini. Oke. Selesai. Itu mungkin kalau datanya sedikit, tapi Excel bukan untuk hal yang seperti itu. Oke. Excel telah menyiapkan rumus VLOOKUP untuk kita memudahkan dalam mencari data. Jika datanya ini banyak, misalnya kita akan mencari 10 data dari 1000 data. Mungkin kita akan kewalahan, kita akan keteteran dalam mencarinya. Mungkin ada fitur filter atau fitur searching di dalam Microsoft Excel, namun kalau misalnya kita cari 10 data itu kan akan memakan waktu. Tapi dengan rumus fungsi VLOOKUP, kita hanya butuh beberapa detik saja atau bahkan tidak sampai 1 menit untuk mencari data yang berjumlahnya mencari data tertentu berdasarkan lookup value-nya dengan waktu yang cukup singkat yaitu. Oke, langsung saja. Di sini kasusnya kita akan mencari data dengan ID 102, 104, 106. Nah,
nama pegawai siapa yang ID-nya 102, 104, 106 dan jabatannya apa dari ID 102, 104 dan 106. Caranya kita gunakan rumus fungsi VLOOKUP. Langsung kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Nah, kita pilih lookup value-nya. Kita mencari berdasarkan apa? Berdasarkan karena di sini hanya tersedia ID, kita pilih ID-nya. Oke. Koma. Lalu masukkan tabel array. Oke. Teman-teman langsung bisa pindah ke data referensi karena tabel array-nya ada di data referensi karena kita akan mencari berdasarkan tabel dari data referensi. Tabel array-nya berarti kita blok semua tabelnya. Seperti ini. Seperti itu. Oke. Maka kita telah memasukkan tabel array. Jangan lupa F4. Untuk mengunci. Oke. Sorry. Kita ulang. Sini sepertinya saya telah lolos. Kita masuk lagi pada data referensi, kita blok tabelnya, langsung kita F4. Atau jika teman-teman menggunakan laptop, bisa klik Fn F4, seperti itu. Nah, di sini di formula bar, di atas kursor yang saya tunjuk, di mana sel A1 hingga C7, itu adalah tabel array-nya tempat kita mencari data. Kita kunci. Jadi saat kita copy rumusnya ke bawah, dia tidak berubah referensi datanya atau referensi tabel array-nya. Lanjut, koma, pilih cool index 6. Oke. Di baris keberapa data ini di baris keberapa kita mencari datanya berdasarkan permintaan. Tadi kita mencari nama pegawai, berarti kita mencari nama pegawai berdasarkan ID pegawainya. Jadi kita pilih kolom nama pegawai. Karena kolom nama pegawai itu berada di urutan kedua. Jadi kita pilih kolom keberapa data yang kita cari. Masukkan 2 karena nama pegawai berada di kolom kedua. Koma lagi, masukkan range lookup karena di sini tidak perlu, kita tulis 0. Wajib ditulis 0 jika kita tidak menggunakan rumus fungsi range lookup-nya. Kurung tutup dan enter. Maka teman-teman, di sini kita telah mencari data berdasarkan mencari data nama pegawai berdasarkan ID pegawainya. Di sini ada Samsul. Kita cek manual di data referensi 102 ada Samsul. Selanjutnya kita klik 2 kali pada titik bawah sebelah kanan ini yang kursor saya tunjuk, maka sel di bawahnya otomatis mengikuti referensi atau rumus dan formula sel di atasnya. Data referensinya tidak berubah di sini, teman-teman bisa dilihat. Namun lookup value-nya saja yang berubah karena dia tidak dikunci. Oke. Jadi tidak bergeser. Tadi itu fungsi mengunci. Dan ini kenapa tidak dikunci, supaya secara otomatis dia mengikuti bahwa lookup value-nya berdasarkan ID pegawainya. Seperti itu. Mencari data berdasarkan ID pegawai. Selanjutnya kita akan mencari data lagi jabatannya si Samsul berdasarkan ID pegawainya. Sama, masukkan rumusnya VLOOKUP, buka kurung, pilih lookup value-nya ID pegawai, koma, dan kita masuk lagi ke data referensi, kita blok tabel array-nya. Jangan lupa F4, kita kunci referensi tabelnya, koma, lalu di kolom keberapa kita akan mencari data.
Di sini kita mencari data di kolom jabatan. Kolom jabatan berada di urutan ketiga, 1, 2, 3. Maka masukkan 3. Koma. Lanjut, masukkan range lookupnya tidak perlu, kita masukkan 0. Kurung tutup, enter. Maka ditemukan jabatan berdasarkan ID pegawai 102 yaitu supervisor. Kita cek secara manual 102 Samsul supervisor. Kita masuk lagi ke sheet VLOOKUP 102 Samsul supervisor. Sudah sesuai dengan data yang kita butuhkan atau data yang kita cari. Kita klik 2 kali. Oke. Cek manual lagi 104 Waiza staff. 104 Waiza staff. Oke, 106 Robert staff. 106 Robert staff. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu fungsi rumus VLOOKUP. Saya tunjukkan lagi, jika ini kita ubah, oke, 103 misalnya. Nah, rumus ini atau sel ini, data ini akan berubah karena dia telah berisi rumus VLOOKUP, di mana dia secara otomatis dengan referensi lookup value-nya ID pegawai, dia akan berubah berisi dari data referensi ini. Jadi seperti itu keunggulan menggunakan rumus VLOOKUP dibanding kita mencari data secara manual. Seperti itu. Saya ubah lagi 102. Oke, Samsul lagi 101. Oke, sama 105. Oke, berubah lagi staff 103. Seperti itu. Jadi kita bisa mencari data apa saja berdasarkan lookup value-nya. Bisa ID pegawai, nama pegawai, atau yang lainnya. Biasanya untuk memudahkan mencari data itu lookup value-nya harus berupa nomor unik yang dimana tidak ada kesamaan di dalam datanya. Seperti itu, supaya memudahkan dalam melakukan pencarian data. Jadi seperti itu penjelasan contoh penggunaan rumus VLOOKUP. Silakan teman-teman praktekkan dengan tabel atau dengan file latihan yang sudah disediakan. Oke, jika sebelumnya ada VLOOKUP yaitu mencari data secara vertikal, selanjutnya ada rumus VLOOKUP yaitu mencari nilai secara horizontal. Jadi VLOOKUP secara vertikal, jika VLOOKUP mencari nilai secara horizontal dalam tabel dan mengembalikan nilai yang sesuai. Formulanya sama dengan VLOOKUP, bedanya masukkan rumusnya VLOOKUP, kurung buka, lalu masukkan lookup value, nilai yang ingin dicari, koma lagi, masukkan tabel array, yaitu rentang tabel tempat pencarian yang dilakukan, koma lagi, row index 6. Oke, di sini bedanya row index 6 yaitu nomor baris yang berisi nilai yang akan ingin diambil, dan koma lagi masukkan range lookup-nya yaitu true untuk pencarian perkiraan dan false untuk pencarian yang tepat. Baik teman-teman, langsung saja masuk pada contoh penggunaan rumus VLOOKUP. Langsung saja, di sini saya masih menggunakan data yang sama, di mana ada 2 worksheet. Di sini ada data referensi dan di sini ada worksheet VLOOKUP yang saya namai VLOOKUP, di mana kita akan mencari gaji. Di kolom gaji ini berdasarkan jabatan. Oke. Dari data referensi di sheet data referensi ini, di mana di bawah sudah ada tabel yang berbentuk secara horizontal. Bedanya dengan VLOOKUP VLOOKUP itu kita mencari data secara vertikal dari atas ke bawah. Kalau VLOOKUP kita mencari data secara horizontal dari samping
Dimana kalau data vertikal itu headingnya berada di atas. Namun kalau data horizontal itu headingnya berada di samping, seperti data referensi berikut ini. Di sini ada range jabatan, di sini ada range gaji, berdasarkan jabatannya. Dan di sini ada tabel VLOOKUP, di sini ada tabel pegawai dengan kita mencari gajinya berdasarkan range jabatannya. Caranya langsung saja masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP, kurung buka, pilih lookup value-nya, kita mencari gaji berdasarkan jabatan, kita pilih jabatannya, koma, lalu pilih tabel array, kita pindah ke data referensi, kita blok semua tabelnya di sini dari samping, yaitu tabel range gaji berdasarkan jabatannya. Perhatikan pada formula bar, kita klik F4 jika teman-teman menggunakan laptop atau media lain, bisa tekan Fn F4 atau tergantung settingan laptop teman-teman masing-masing. Koma lagi, lalu diminta row index 6. Perhatikan kursor saya, row index 6 berarti baris indeks keberapa, itu baris keberapa yang akan kita masukkan, karena di sini kita mencari gaji, maka kita masukkan baris gaji, itu baris ke urutan kedua dari atas, masukkan 2, koma lagi, range lookupnya tidak perlu, kita masukkan 0 karena tidak perlu, kurung tutup dan enter. Di sini terinput 15 juta dengan range jabatan manager. Kita masuk cek manual, ada manager dengan range jabatan 15 juta. Kita klik 2 kali, maka sel di bawahnya akan terisi dan mengikuti rumus formula di atasnya. Tidak berubah kecuali yang dikunci, yaitu data referensi selnya atau tabel array-nya. Oke, supervisor 9 juta. Supervisor sini 9 juta. HR di sini 7 juta. HR 7 juta. Dan staff semua rata 4 juta. Di sini staff semua rata 4 juta. Jadi seperti itu teman-teman, cara mencari data yang berbentuk horizontal. Baik, yang terakhir, jika sebelumnya ada rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, yang terakhir ada rumus XLOOKUP. Oke, apa fungsi XLOOKUP? Yaitu dia lebih canggih dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Dia berfungsi untuk mencari nilai dalam satu kolom atau satu baris. Jadi dia bisa mencari di kolom atau baris dan mengembalikan nilai yang sesuai dari kolom atau baris lainnya. Jadi XLOOKUP lebih canggih dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Langsung formulanya yaitu sama dengan masukkan rumusnya XLOOKUP dan kurung buka, masukkan lookup value-nya yaitu nilai yang ingin dicari, koma, lalu masukkan lookup array, oke, rentang data, tempat pencarian data yang ingin dilakukan, koma lagi, masukkan return array, yaitu rentang data tempat nilai hasil dicari, oke. Lalu masukkan lagi, koma, masukkan lagi if not found. Ini if not found ini opsional, yaitu nilai yang dikembalikan jika tidak ditemukan, dan koma lagi masukkan match mode juga, ini opsional, yaitu mode pencocokan, dan koma lagi ada search mode opsional juga, yaitu mode pencarian. Jadi if not found, match mode, dan search mode ini opsional.
bisa dimasukkan atau tidak. Namun untuk lebih memahami silakan masuk pada contohnya. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh penggunaan rumus XLOOKUP. Jika sebelumnya ada contoh penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, di sini saya masih menggunakan tabel data referensi yang sama. Namun di sini kita akan mencari 3 sekaligus nama pegawai, jabatan, dan gaji berdasarkan ID pegawai dari data referensi ini. Di mana data referensi ini ada tabel yang berbentuk vertikal dan juga tabel yang berbentuk horizontal. Di mana kita tadi sebelumnya mencari dengan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Namun dengan rumus XLOOKUP kita bisa mencari semua data dengan bentuk tabel apapun. Jadi itu keunggulan XLOOKUP. Bagaimana caranya? Saya contohkan. Masukkan rumusnya sama dengan XLOOKUP. Buka kurung. Pilih lookup value, yaitu berdasarkan apa kita mencari nama pegawainya. Kita pilih berdasarkan ID berarti. Koma, lalu pilih lookup array-nya. Di mana kita masuk ke data referensi lookup array. Kita tadi mencari berdasarkan apa? Kalau VLOOKUP dan HLOOKUP kita memblok semua data tabel array-nya atau semua datanya seperti itu. Namun dengan XLOOKUP kita hanya perlu memblok di mana kita mencari lookup array atau referensi pencarian dan return array, yaitu data referensi yang ingin dicari. Oke, masukkan lookup array, yaitu referensi pencariannya adalah ID pegawainya, koma, jangan lupa F4 untuk dikunci supaya tidak bergeser saat di copy, koma, dan diminta return array. Kita mencari apa tadi? Nama pegawai. Oke. Maka kita blok saja nama pegawainya, semua nama pegawainya. Jadi bedanya kalau VLOOKUP dan HLOOKUP itu memblok semua tabel, kalau XLOOKUP kita hanya perlu blok di mana kita mencari berdasarkan data referensi dan data yang ingin dicarinya. Oke. Tekan F4 untuk mengunci rumusnya, koma, lalu if not found. Ini fitur yang ditambahkan di dalam XLOOKUP, namun di dalam kasus ini tidak perlu kita masukkan. Oke, caranya tetap tulis koma jika tidak ingin menggunakan fitur ini. Kurung tutup, di formula bar bisa diperhatikan teman-teman rumusnya, dan di enter. Maka nama pegawai terisi Samsul berdasarkan ID pegawainya, yaitu 102. Dicek manual, 102 ada Samsul. Bagaimana kita mencari jabatan? Sama seperti yang tadi, masukkan rumusnya sama dengan XLOOKUP, kurung buka, pilih lookup value-nya ID, koma, lalu pilih lookup array-nya, data referensinya. Oke. Jangan lupa F4 untuk mengunci supaya saat di copy tidak bergeser. Koma lagi, kita pilih return array, data yang ingin dicari. Oke, kita blok semua jabatan, karena tadi kita mencari jabatan. Pilih F4 untuk mengunci referensi tabelnya, koma lagi, if not found tidak perlu, koma lagi, match mode juga tidak perlu, search mode juga tidak perlu, kurung tutup, dan enter. Oke, di sini 102 Samsul dengan jabatan supervisor. Kita buka data referensi 102 Samsul berdasarkan supervisor untuk meyakini bahwa data yang kita cari sudah sesuai. Selanjutnya di sini ada gaji. Oke, kita akan mencari range gajinya di sini. Karena bentuknya datanya horizontal. Oke, ini kita isi nama pegawai semua dulu. Dengan klik 2 kali di
pojok kanan bawah ini supaya terisi range nama pegawai dan range jabatannya. Itu ada Jainuddin Staff dengan 105 ID pegawainya sesuai 105 Jainuddin Staff, 106 Robert Staff, 106 Robert Staff. Oke. Selanjutnya kita akan mencari gaji sama dengan menggunakan rumus X lookup. Sama dengan X lookup kurung buka, pilih lookup value. Karena kita mencari gaji berdasarkan jabatan, karena di data referensi tadi ini kita range gajinya berdasarkan jabatan. Pilih jabatan, koma, kita pilih lookup array. Kita blok lookup array-nya yaitu berdasarkan referensi apa kita mencari data. Maka kita blok semua tabel yang berisi jabatan. Oke, baris yang berisi jabatan seperti itu. Ketikkan pada formula bar, jangan lupa dikunci Fn F4 kalau menggunakan laptop, atau bisa menggunakan F4 langsung. Koma, pilih return array, kita blok, kita mencari gaji, di mana kita blok semua data yang berisi gaji atau baris yang berisi gaji. Klik F4 untuk mengunci, koma lagi, if not found tidak perlu, edge mode tidak perlu, search mode tidak perlu. Kurung tutup dan enter. Klik 2 kali ke bawah, klik 2 kali pojok kanan bawah. Maka range gaji berdasarkan jabatan telah ditemukan, di mana supervisor 9 juta. Oke. Supervisor 9 juta, staff 4 juta, staff 4 juta, staff 4 juta. Oke. Gimana kita ubah di sini? Tetap match, tetap berubah. Oke, Robert, staff gitu. 101 misalnya. Adilia, manajer dengan range gaji 15 juta. Kita cek data manual, Adilia 101, manajer dengan range gaji 15 juta. Jadi seperti itu keunggulan rumus X lookup, dia tidak perlu ngeblok semua datanya, dia hanya perlu memblok lookup array dan return array-nya aja, atau data referensi dan data yang ingin dicarinya saja. Dan dia bisa mencari data secara vertikal atau secara horizontal. Jadi seperti itu fungsi penggunaan rumus X lookup. Teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan teman-teman dalam mencari data.